Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Iin Fajriani akan mensimulasikan video pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema membuat karangan yang padu berdasarkan tugas mata kuliah PKM yang diampu oleh Ibu Elniyati SPD MMMPD. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Apakah ada yang tidak berangkat atau sakit? Al-Hairil Husna, Arif Zefrialdo, Cici Afriani, M. Frianon Jumaet. Mana ya? Oh, sakit ya? Oke. Zulaika Putri. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang dongeng. Jadi, Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca buku yang ada di rumah kalian, atau misalkan kalian membaca di perpustakaan sekolah tentang dongeng. Jadi, coba dongeng apa yang sudah kalian baca? Iya, Aldo? Iya, dongeng si Timun Mas. Iya. Jadi, untuk dongeng-dongeng tersebut adalah cerita pada zaman dahulu. Jadi, kalian semua masih ingat ya? Alhamdulillah. Nah, kalau kalian masih ingat, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tapi sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu akan mengajak kalian bermain tebak-tebakan. Nah, di sini tebak-tebakan tujuannya untuk merefreshkan atau menyegarkan pikiran kita semua. Coba siapa yang bisa menjawab tebak-tebakan dari Ibu? Apa perbedaan dari kepala dan kelapa? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Zulaika apa? Ya, kalau kepala manusia, kalau kelapa tumbuh-tumbuhan. Masih kurang tepat. Siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Cici, apa Cing? Sama-sama bulat. Bukan juga, bukan jawabannya ya. Ayo, karena ada kadang kepala yang agak lonjong, tidak bulat. Dan sebaliknya gitu. Ada lagi yang bisa jawab? Oke, jadi Ibu jawab ya. Perbedaan kepala dengan kelapa adalah kalau kepala dicukur jadi botak, tetapi kalau kelapa dicukur jadi batok. Jadi keduanya itu hampir sama, cuman memang betul adanya. Kepala dan kelapa juga hampir sama, botak dan batok juga hampir sama. Tapi memang kedua-duanya memiliki keterkaitan. Begitu juga
dengan pelajaran kita saat ini. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang karangan yang padu ya. Bahasa Indonesia tentang karangan yang padu. Karangan yang padu. Ini nanti bisa kita lihat di buku LKS ya. Dan silakan kalian semua membuka buku LKS halaman 45. Nah, bisa kita lihat di situ bahwa sebuah karangan padu itu dimulai dari kerangka. Jadi ada kerangka karangan yang sebenarnya dari kerangka satu ke yang lainnya itu bisa digabungkan dan bisa dibuat sebagai karangan yang padu dan utuh. Untuk itu kita harus semangat pagi ini nak ya. Motivasi dari ibu adalah kalian harus semangat belajar. Kalian harus giat belajar supaya apa yang ibu sampaikan pada hari ini itu berguna untuk kalian. Pasti apa yang ibu bicarakan pada pagi hari ini akan berguna di hari depan, insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Karangan yang padu di sini dimulai dari beberapa kerangka. Contohnya kerangka karangannya ya, kerangka karangan. Di sini yang A ya. Nah, di sini ada 3 contoh kerangka karangan yang di sini masih berpisah kalimatnya sendiri-sendiri ya antara A, B, dan C. Contohnya, Ani dan Dewi gemar menari. Itu yang A. Yang B, mereka mengikuti lomba antar sekolah. Yang C, Ani dan Dewi memenangkan perlombaan. Bagaimana caranya kita supaya menjadi karangan yang padu? Tentu kita kembangkan dengan kalimat-kalimat lain yang bisa menghubungkan antar ketiganya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan mencoba memadukan kerangka karangan ini ya. Contohnya seperti ini. Ani dan Dewi adalah 2 orang sahabat yang sangat gemar dalam menari. Pada saat sekolah mereka mengadakan perlombaan, mereka mengikuti lomba menari tersebut. Karena giat dan seringnya latihan, akhirnya mereka dapat memenangkan perlombaan menari itu dengan dalam juara 1. Untuk lebih jelasnya, karangan padu yang sudah Ibu bacakan tadi akan Ibu tulis di sini supaya kalian lebih bisa memahaminya. Ani dan Dewi adalah 2 orang sahabat
Syuting. Baik, sudah bisa lihat ya. Paham anak-anak? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke ya. Di halaman 45 ini sudah ada hasil dari karangan yang padu dari yang Ibu tulis di papan tulis. Jadi kalian bisa memahaminya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, Al-Khairin ada apa? Oke, pertanyaan Al-Khairin adalah apakah harus, karena di sini sesudah digabungkan kerangka tersebut menjadi 6 baris. Apakah harus 6 baris, Bu? Pertanyaan Khairin. Jadi jawabannya adalah tidak. Tidak dipatok harus berapa baris. Jadi semampu kalian dan perkayalah kalimat untuk menggabungkan kerangka tersebut supaya enak didengar saat dibaca dan mudah dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Begitu ya. Baik, kalau sudah paham semuanya, silakan buka halaman 46. Di situ ada soal latihan 1 sampai 3. Kalian diharapkan bisa untuk menggabungkan atau mengubah kerangka karangan menjadi sebuah karangan yang padu. Silahkan kerjakan dari sekarang. Silakan kumpulkan jika kalian sudah selesai mengerjakan. Setelah Ibu nilai, ada 2 orang yang nilainya masih di bawah standar. Maka dari itu, Ibu akan menambah pemahaman kalian dengan memberi tugas atau pekerjaan rumah. Di sini bisa dilihat ada pada halaman 47. Silahkan kerjakan di rumah. Semoga dengan mengerjakan PR tersebut Ananda lebih bisa memahaminya dan
bisa melanjutkan pelajaran selanjutnya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwasannya karangan yang padu ini bisa didapatkan dengan sebelumnya kita memahami kalimat-kalimat yang bisa menggabungkan antar karangan yang sudah ditentukan dalam buku. Nah, maka dari itu anak-anak, kita semua sudah memahami dan Ibu sudah memberikan PR, maka Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah didapatkan pada hari ini itu sangat berguna untuk hari kedepannya dan bisa dimengerti. Insya Allah ya. Cukup sekian yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Iin, setelah ditengok pembelajarannya hari ini, kelemahan Bu Iin saat mengajar tidak ditemukan lagi. Kelebihan saat mengajar adalah mengaitkan dengan pembelajaran yang lalu. Kemudian dalam pembelajaran terdapat hal unik yang terjadi, yaitu memberikan apresiasi dengan bermain tebak-tebakan. Untuk selanjutnya, upaya perbaikan yang dilakukan ke depannya adalah mengembangkan inovasi mengajar yang telah didapatkan. Hal ini bertujuan agar murid merasa asik dan tidak bosan saat belajar. Terima kasih, Bu.